Malam, Ibu Bapak sekalian. Selamat malam, Bante Santacito. Sepanjang siang ini tadi kita latihan setelah mendengarkan penjelasan Bante mengenai 5 rintangan batin yang kesemuanya memiliki peluang yang sama, potensi yang sama untuk menimbulkan keserakahan ataupun berakhirnya keserakahan dan juga bisa menimbulkan penolakan dan juga memiliki peluang yang sama untuk berakhirnya penolakan gitu. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang duka dan lenyapnya di sini. Apakah itu duka, mengapa harus ada duka, mengapa harus lenyap juga, akan kita bahas pada malam hari ini. Untuk waktu sepenuhnya, silakan Bante. Ya, terima kasih kepada Mas Waluyo atas waktunya dan selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Mas Waluyo bahwa pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan duka. Itu adalah istilah yang digunakan oleh Sang Buddha yang sebenarnya untuk mengacu pada penderitaan atau derita. Bagaimana penderitaan itu muncul dan juga lenyap yang ternyata berada di sini dan sekarang. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai makhluk, kita semua sesungguhnya mengalami berbagai macam penderitaan. Yang paling mudah adalah yaitu penderitaan yang di sini sesungguhnya duka atau penderitaan lebih mengacu kepada penderitaan secara mental yang kita semua juga mengalami, seperti rasa khawatir, rasa cemas, ketakutan, berbagai macam penderitaan mental. Nah, tetapi disebabkan karena kita tidak mampu menyadari dengan benar, maka penderitaan juga tidak akan terlihat dengan mudah. Nah, sehingga seakan-akan hidup itu, ya pada umumnya hidup itu dianggap sebagai bukan penderitaan. Seperti yang tadi siang saya sampaikan bahwa kecenderungan kita itu adalah ketika kita mengalami penderitaan, kita akan menutupi dengan kebahagiaan. Nah, tetapi penderitaan ada. Jadi bisa diibaratkan seperti kalau seseorang kakinya tertusuk oleh duri dan dia tidak mau berhenti, dia terus berjalan dengan kakinya. Pada saat dia berjalan, kadang-kadang dia ada merasakan rasa sakit. Kadang-kadang tidak. Ketika bagian yang terkena duri, terbentur oleh sesuatu, muncul rasa sakit. Tapi terkadang tidak sakit dan akan terus demikian. Tidak akan berakhir. Nah, sesungguhnya ada penderitaan, tetapi karena ditutupi oleh berbagai macam kesenangan indera, nah penderitaan itu ya tampaknya tidak ada. Kalaupun ada juga ya tadi kadang muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Nah, sesungguhnya untuk bisa mengatasi dan bahkan melenyapkan seperti tadi dengan analogi seseorang telapak kakinya tertusuk duri, maka orang demikian harus duduk diam dan melihat. Nah, ketika duduk diam dan mencoba untuk melihat, maka di situ akan ketahuan, oh ternyata yang membuat saya sakit, kadang-kadang sakit muncul ketika ada benturan adalah duri. Duri yang menancap. Nah, jadi kelihatan sekali. Penyebab sakitnya juga akan kelihatan, penyebab sakitnya juga akan kelihatan, dan pada akhirnya cara untuk melenyapkan sakit juga akan kelihatan. Dan sehingga dengan mencabut penyebab sakitnya, maka sakitnya akan hilang. Nah, demikian pula, nah kita sebagai manusia, kalau kita tidak mau berhenti, kita tidak mau sadar, melihat ke dalam batin dan jasmani,
memang seakan-akan hampir tidak ada penderitaan. Karena terkadang muncul, terkadang tidak. Nah, tetapi kalau kita mulai untuk melihat ke dalam batin dan jasmani kita diam dan melihat, kita menyadarinya, kita menggunakan kesadaran, baru kemudian kita akan melihat bahwa ternyata memang ada penderitaan. Dan keuntungannya adalah juga akan memahami, akan mengetahui sebabnya apa, mengapa saya menderita. Dan keuntungan yang lain adalah solusi untuk mengatasi penderitaan yang muncul juga akan tampak. Dan pada akhirnya akan benar-benar terbebas dari penderitaan. Ya, walaupun di awalnya memang melihat seperti kita ditantang untuk melihat bahwa ada penderitaan, tetapi di situ akan ditemukan ada penyebabnya, ada solusinya, dan ada yaitu lenyapnya penderitaan itu. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan penderitaan? Kalau kita betul-betul mulai untuk melihat ke dalam batin kita, ke dalam diri kita, yang tentu kalau kita melihat batin, melihat jasmani juga, melihat jasmani sesungguhnya juga melihat batin. Kalau kita melihat pada batin dan jasmani kita dengan menggunakan kesadaran, maka di situ kita akan mulai melihat dengan lebih jelas apa yang dimaksud dengan penderitaan. Dari penderitaan yang paling kasar, yang mudah untuk dilihat, sampai penderitaan yang sulit untuk dilihat kalau tidak menggunakan kesadaran. Yang dimaksud dengan penderitaan yang paling kasar adalah penderitaan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan. Seperti apa? Seperti kita memiliki tubuh mengalami sakit. Kemudian usia bertambah. Kemudian pada akhirnya kita harus mengalami kematian. Atau kita harus berpisah dari sesuatu atau seseorang yang kita cintai. Atau kita harus berasosiasi dengan hal-hal atau seseorang yang sesungguhnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Atau kita harus menghadapi situasi di mana apa yang kita inginkan tidak kita peroleh. Dalam kehidupan kita harus mengalami tidak hanya untung, tapi ada rugi, ada celaan, ada musibah. Nah, penderitaan yang seperti itu adalah penderitaan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan. Dan dalam kita bermeditasi, yang demikian juga akan kelihatan semakin jelas. Sebagai contoh adalah seperti yang tadi siang ditanyakan, mengenai kenapa ketika saya duduk dengan full lotus, tapi kok rasanya kok kesemutan, geringgingan. Nah, itu sebenarnya juga bagian dari duka, bagian dari penderitaan. Penderitaan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan. Yang seperti itu, kalau seseorang tidak menggunakan kesadaran, seseorang tidak bermeditasi, ketika penderitaan muncul yang seperti itu, juga biasanya akan ditutupi dengan kesenangan indera. Sehingga terkadang muncul, sebentar kemudian tidak muncul lagi, karena ditutupi. Maka tidak akan begitu jelas. Jadi, bahkan penderitaan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan, tidak akan terlihat dengan jelas. Tetapi dengan kita menggunakan kesadaran, yang mana di situ kita diajak untuk menghadapi, untuk menyadari, untuk tidak menggenggam atau menolak, untuk tidak lari, maka di situ ketika muncul penderitaan misalnya secara fisik seperti kesemutan, rasa pegal, sakit, nah di situ akan semakin jelas. Ternyata memang betul tubuh ini juga membawa kepada penderitaan. Nah, belum lagi hal-hal yang berada di luar diri kita, termasuk pikiran kita. Ternyata benar ada penderitaan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan. Itu akan semakin jelas. Maka sesungguhnya pada saat kita bermeditasi,
dan kita mengalami penderitaan yang seperti itu bukan sesuatu yang buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun juga mengalami. Tetapi kecenderungan kita adalah menutupi dengan berbagai kesenangan, sehingga tidak akan begitu jelas kelihatan. Namun dengan dalam meditasi ini, ketika kita mengalami penderitaan yang seperti itu, yang walaupun itu seakan-akan itu biasa, tetapi kalau kita mampu untuk menyadarinya, kita mampu untuk menghadapinya, tidak menolak, tapi juga tidak melekat, di situ pemahaman tentang penderitaan itu juga akan berkembang. Jadi tidak ditutupi dengan kebodohan, dengan kesenangan indera. Nah, itu adalah penderitaan yang paling mendasar, yang sesungguhnya ya semua orang mengalami dan memahami, sedikit banyak memahami. Hanya pemahaman yang lebih dalam akan muncul ketika seseorang bermeditasi. Nah, yang kedua adalah penderitaan yang sesungguhnya sesuatu dikatakan sebagai bagian dari duka, bagian dari penderitaan karena sifatnya adalah berubah. Karena perubahan itulah maka disebut sebagai duka. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang berubah? Ternyata kalau kita perhatikan, kita amati, tidak ada satupun hal yang tidak berubah. Semua hal, semua fenomena, termasuk jasmani dan batin kita, itu juga mengalami perubahan. Termasuk yang menyenangkan sekalipun juga mengalami perubahan. Saat bermeditasi kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, itu pun juga berubah. Ketika kita merasa bosan, merasa monoton, itu pun juga berubah. Nah, karena perubahan inilah maka penderitaan muncul. Nah, nanti kenapa penderitaan muncul? Ya, sekarang kita memahami bahwa karena perubahan maka muncul penderitaan. Tidak hanya yang sifatnya adalah yang secara umum dianggap sebagai yang buruk, seperti rasa bosan, rasa cemas, ketakutan, kegelisahan. Tetapi bahkan yang dianggap sebagai memberikan kebahagiaan, kesenangan indera, keuntungan, pujian, punya barangkali istri yang cantik, suami yang tampan, kekayaan, kedudukan, termasuk adalah pada saat kita bermeditasi, mendapatkan kedamaian, ketenangan, ternyata itu berubah. Dan mengapa dikatakan sebagai penderitaan? Karena biasanya ketika perubahan terjadi, seseorang menjadi kecewa. Ketika yang menyenangkan ini ternyata berubah dan pasti akan berubah, pasti akan berpisah dari kita, karena tidak mungkin ada satu fenomena, satu keberadaan yang akan terus bersama dengan kita, sehingga apapun kebahagiaan juga pasti akan berubah, pasti akan lewat, akan pergi dari kita. Dan ketika itu terjadi, umumnya seseorang menjadi menderita. Tidak hanya hal-hal yang bersifat duniawi. Bahkan ketika bicara meditasi, banyak orang menderita karena meditasi. Kenapa? Ya kemelekatan. Nanti karena kemelekatan. Karena apa? Karena ketika ada kebahagiaan, dianggapnya itu akan terus bersama dengan dia. Dalam satu sesi meditasi mendapatkan kedamaian batin. Wah, bagaimana batin bisa dengan penuh kesadaran mampu menyadari dengan baik keluar masuknya nafas, jasmani menjadi rileks, batin menjadi betul-betul tenang, menjadi damai. Tanpa disadari ada kemelekatan di sana. Nah, begitu di sesi meditasi kedua, ternyata kedamaian tersebut tidak ada, tidak muncul lagi, muncullah penderitaan. Orang menderita karena meditasi. Nah, sehingga sesungguhnya bahkan kebahagiaan sekalipun itu juga bagian dari penderitaan. Ya, secara umum itu bagian dari penderitaan. Nah, itu yang kedua. Ini akan dipahami jelas ketika seseorang mau melihat ke dalam batin dan jasmaninya. Kalau orang tidak mau melihat ke dalam batin dan jasmaninya, itu tidak akan dipahami.
Tapi kalau sudah mulai melihat ke dalam diri, maka seseorang akan memahami bahwa apapun yang dialami pasti mengalami perubahan. Dan ketika perubahan terjadi, secara umum menyebabkan penderitaan. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah penderitaan dikatakan disebut sebagai penderitaan karena itu adalah sifatnya berkondisi. Yang dalam hal ini mengacu kepada beban. Jadi kalau seseorang betul-betul menyadari ke dalam batin, sesungguhnya ada waktu di mana seseorang akan paham, oh ternyata segala sesuatu yang berkondisi, apapun itu, apapun keberadaan, sesungguhnya sifatnya adalah membebani. Sifatnya adalah membebani. Artinya bahkan tidak hanya hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik sekalipun, itu juga sifatnya adalah beban, membebani. Jadi diibaratkan seperti kalau seseorang memiliki 2 kantong plastik. Yang satu kantong plastik berisi kotoran, yang satu berisi permata. Memang orang akan memilih kantong plastik berisi permata ketimbang kotoran. Tetapi apakah itu permata ataukah kotoran, keduanya punya sifat yang sama. Ketika digenggam, ketika diangkat, ketika dirangkul, dilekati, itu adalah beban. Dan beban adalah penderitaan. Maka penderitaan di sini adalah, yaitu selama itu adalah sebuah keberadaan, sesuatu yang sifatnya berkondisi, itu adalah beban, dan itu adalah penderitaan. Nah, jadi penderitaan itu terdiri dari secara garis besar 3. Penderitaan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan yang mudah untuk kita pahami. Yang kedua adalah penderitaan yang dikatakan penderitaan karena perubahan, termasuk adalah yang menyenangkan karena itu sifatnya berubah. Ketika perubahan terjadi, perpisahan terjadi, membawa kepada penderitaan. Dan juga penderitaan yang disebut sebagai penderitaan karena itu adalah beban, karena itu adalah sesuatu yang berkondisi, dan apapun yang berkondisi sifatnya adalah beban. Termasuk yang baik-baik sekalipun juga ketika itu diangkat, dilekati, itu adalah beban. Dan setiap beban pasti memberikan penderitaan. Nah, kemudian ternyata penderitaan itu, atau katakan sesuatu dikatakan sebagai penderitaan, itu ada sebabnya. Jadi kalau kita hanya bicara tentang penderitaan, wah itu seperti membuat kita pesimis. Meditasi kok malahan melihat penderitaan, wah mending tidak meditasi, percuma meditasi, mending enjoy the life saja. Tetapi di sini dalam bermeditasi yang ditemukan tidak hanya realitas penderitaan, tetapi seseorang juga akan melihat, akan memahami ternyata penderitaan itu muncul ada sebabnya. Yang nanti kalau sebabnya itu lenyap, maka penderitaan juga lenyap. Sebabnya apa? Sebabnya tidak lain adalah keinginan. Apakah keinginan untuk menggenggam, untuk merangkul, untuk melekati, atau keinginan untuk menolak? Yang tentu dalam penolakan juga ada kemelekatan. Harus diingat, dalam penolakan itu ada kemelekatan. Karena umumnya orang menolak sesuatu karena melekati hal lain. Nah, karena ada keinginan yang sifatnya suka dan tidak suka, ingin melekati, menyukai, atau ingin menolak, tidak suka, di situ ada penderitaan. Sebagai contoh yang paling sederhana adalah pada saat kita berbicara tentang fisik. Perubahan itu sebenarnya hal yang wajar. Fisik kita, selama kita memiliki fisik, pasti akan mengalami rasa sakit. Sesungguhnya, kalau batin kita
Walaupun fisik kita sakit, kalau batin kita dilatih untuk tidak memunculkan keinginan, termasuk di sini adalah keinginan untuk segera sembuh, sebenarnya tidak ada penderitaan. Tapi kalau saya mengatakan demikian, bukan berarti kemudian ketika sakit tidak usah diobati. Itu namanya orang bodoh. Tidak demikian. Tetapi yang dimaksud di sini adalah keinginan secara mental. Kalau fisik kita sakit, kemudian kita ingin segera sembuh, di situ akan ada penderitaan. Atau fisik kita sakit, kita menolak sakit, itu juga akan ada penderitaan. Yang paling mudah adalah ketika misalnya kita sakit gigi. Ya. Kemudian ada orang di luar sana, tetangga kita bising, gaduh, ya, bicara keras-keras. Nah, karena kemudian kita tidak suka orang ini bicara keras-keras, karena kita sedang sakit gigi, ya kita malah tambah menderita. Karena keinginan. Karena tidak mau menerima. Atau kalau kita bicara tentang perubahan fisik, ya kita memiliki fisik, ya sejak lahir dengan usia bertambah, fisik juga akan berubah, semakin menua. Nah, perubahan fisik ini membawa kebanyakan orang menderita. Yang tadi rambutnya masih hitam, kemudian mulai memutih. Tadi giginya masih rapat, kemudian satu persatu mulai copot. Penglihatan yang tadi masih bagus, kemudian mulai menjadi rabun atau minus atau plus. Nah, kalau kemudian seseorang tidak menerima keberadaan demikian, perubahan demikian, muncul sebuah keinginan agar rambutnya tetap hitam, ketidaksukaan rambutnya menjadi putih, disitulah penderitaan muncul. Ketika seseorang giginya ompong, kemudian muncul keinginan agar giginya tidak ompong, menolak giginya yang menjadi ompong, di situ ada penderitaan. Nah, yang membuat penderitaan tidak lain adalah keinginan, suka dan tidak suka. Termasuk adalah pada saat kita bermeditasi. Pada saat kita duduk bermeditasi, kemudian pikiran kita kacau. Pikiran kita tidak terkonsentrasi. Pikiran kita tidak fokus. Kan banyak orang demikian. Yang kemudian pada saat bermeditasi, habis meditasi, komplain, kenapa Bante? Kok saya tidak fokus, tidak bisa meditasi, tidak bisa konsentrasi. Malahan menjadi stres. Meditasi bukannya membuat kita tenang, malahan menjadi stres. Hanya gara-gara tidak bisa fokus. Sebenarnya menjadi problem itu yang mana? Karena tidak fokusnya atau keinginannya. Kalau kita perhatikan, yang menjadi masalah, yang membuat kita menderita itu karena keinginan. Keinginan untuk fokus. Tidak ingin batinnya menjadi berpencar, tidak terkonsentrasi. Jadi inginnya agar fokus. Itu yang membuat menderita. Nah, sehingga di sini yang menjadi masalah tidak lain adalah keinginan. Nah, keinginan ini membawa kepada kemelekatan. Jadi kesukaan, penolakan yang itu adalah keinginan, di situ pasti ada kemelekatan. Semakin seseorang menggenggam, semakin seseorang melekat, di situ akan ada penderitaan. Lantas bagaimana agar penderitaan itu lenyap? Untuk melenyapkan penderitaan, kita harus melenyapkan sebabnya. Sebab dari penderitaan. Nah, sebab dari penderitaan tidak lain adalah keinginan itu sendiri. Kemelekatan itu sendiri. Karena keinginan, karena kemelekatan, maka muncul penderitaan. Nah, sehingga untuk melenyapkan penderitaan harus melenyapkan keinginan, melenyapkan kemelekatan. Lantas bagaimana melenyapkan kemelekatan keinginan? Itulah fungsi dari kesadaran.
yang sesungguhnya pada saat kita sadar, pada saat kita menggunakan kesadaran yang apa adanya, kesadaran pasif, kesadaran murni, di situ seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang, di situ tidak ada suka dan tidak suka. Karena kesadaran di sini adalah kesadaran di mana seseorang, batin seseorang, menyadari, sadar dengan apapun yang sedang terjadi, tanpa melekat ataupun menolak. Hanya sekedar menyadari. Dan ketika seseorang hanya sekedar menyadari, sesungguhnya itu adalah latihan. Latihan untuk tidak memunculkan keinginan. Latihan untuk tidak memunculkan kemelekatan. Wong hanya sadar saja. Tidak menggenggam, tidak menyukai, dan juga tidak menolak juga. Jadi suka dan tidak suka tidak ada. Hanya sekedar menyadari. Ketika hanya sekedar menyadari, maka di situ tidak ada keinginan dan juga tidak ada tentunya kemelekatan. Karena tidak ada keinginan, tidak ada kemelekatan, maka sedikit demi sedikit penderitaan juga akan lenyap. Bahkan penderitaan yang berkaitan dengan keinginan yang seharusnya muncul dan membuat penderitaan, pada saat itu tidak ada penderitaan. Karena tidak ada keinginan. Seperti yang tadi juga saya sampaikan, bahwasanya dalam bermeditasi, ketika melihat itu hanya sekedar melihat. Ketika mendengar itu hanya sekedar pengalaman mendengar. Tidak ada embel-embel. Ketika kita membaui, mengecap, bersentuhan, itu pun juga hanya sekedar pengalaman, sebuah keberadaan semata. Dan ketika bahkan kita berpikir, itu pun hanya sekedar pengalaman berpikir semata. Nah, istilah sekedar ini penting sekali. Yang dalam bahasa Sang Buddha, bahasa Pali, itu adalah mata. Mata itu artinya sekedar. Nah, jadi didik dita matang. Nah, mata itu adalah sekedar. Nah, hanya sekedar berpikir. Itu hanya sekedar pengalaman berpikir. Ketika kita bermeditasi, kemudian pikiran kita kacau, pikiran kita tidak terkonsentrasi, tidak fokus, itu pun juga hanya sekedar pengalaman berpikir. Yang membuat kita menderita adalah karena kita tidak mau pikiran kita tidak fokus. Kita maunya fokus. Nah, sehingga apa? Kita menderita. Tapi kalau kemudian disadari bahwa ini pun juga hanya sekedar pikiran semata, yang di situ kemudian hanya sekedar kesadaran yang muncul, maka di situ tidak akan ada penderitaan. Nah, penderitaan muncul karena ada keinginan, ada kemelekatan, dan ketika kesadaran yang murni muncul, di situ penderitaan juga tidak ada. Maka dalam meditasi ini, kita diajak untuk memunculkan, menghadirkan kesadaran yang apa adanya. Kesadaran pasif. Nah, semua itu dilakukan atau dimunculkan atas dasar pemahaman yang benar. Jadi sebenarnya apa yang kita bahas dari awal sampai sekarang itu adalah sebuah pemahaman. Pemahaman yang nantinya mengantarkan kita untuk semakin kokoh di dalam menggunakan kesadaran pasif, kesadaran apa adanya. Karena kita tahu bahwa dengan kita berpikir-pikir, dengan kita memilih-milih, dengan kita masih ada preference, ada suka dan tidak suka, ternyata di situ ada penderitaan. Maka latihan dalam meditasi ini adalah menggunakan kesadaran pasif. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, di sini ada penderitaan, sebabnya juga diketahui, ditemukan, oh ternyata adalah keinginan, ternyata adalah kemelekatan, kemudian juga ada solusinya yaitu dengan menggunakan kesadaran pasif, dan dengan menggunakan itu penderitaan lenyap karena tidak ada keinginan, maka di situ ada 4 hal. Ada penderitaan, ada sebab penderitaan, ada lenyapnya, dan juga ada jalannya, ada solusinya. Solusinya adalah menggunakan kesadaran. Dan kalau kita perhatikan, keempat ini berada di mana? Tidak lain adalah berada di sini dan di dalam diri kita masing-masing. Artinya pada batin dan jasmani kita.
Semuanya berada di sini, bukan berada di luar diri kita. Semuanya berada di setiap pengalaman yang kita alami. Maka kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bermeditasi, walaupun mungkin barangkali ada yang ingin bermeditasi sampai pergi ke tempat yang jauh, ke Sri Lanka, ke Thailand, ke Myanmar, atau ke mana tempat yang jauh, tetapi sesampainya di sana, guru Anda akan mengatakan, lihatlah diri Anda. Jadi bukan mencari sesuatu yang berada di luar diri, tetapi berada di dalam diri kita masing-masing. Maka dalam meditasi ini, yang kita perhatikan tidak lain adalah pengalaman kita masing-masing. Bukan pengalaman orang lain. Bukan kita itu berpikir-pikir atau kita katakan mendengarkan pengalaman orang lain, kemudian kita ya kepingin seperti orang lain. Tidak demikian. Tetapi adalah bagaimana kita itu fokus dengan apa yang terjadi pada diri kita masing-masing. Dalam batin dan jasmani kita, itu yang harus kita perhatikan, bukan yang berada di luar diri kita. Dan yang kita perhatikan juga bukan sesuatu yang sudah terjadi, yang telah lewat, yang itu sudah tidak bisa kita kembali lagi ke hal yang sudah lewat, dan kalaupun kita berpikir-pikir ke hal yang sudah lewat, itu percuma, tidak ada manfaatnya, dan juga bukan sesuatu yang belum terjadi. Kita berpikir-pikir sesuatu yang belum terjadi. Mengande-ande sesuatu yang belum terjadi. Tetapi adalah bagaimana kita menyadari apa yang saat ini sedang terjadi. Nah, sehingga dalam meditasi ini juga kita selalu membawa ke dalam batin dan jasmani yang saat ini dan sekarang. Karena itu yang paling real, itu yang paling nyata. Berkaitan dengan penderitaan, yang kita ketahui sebagai penderitaan juga bukan yang lampau, bukan yang belum terjadi, tetapi juga yang saat ini dan sekarang. Dan sebab penderitaan yang harus kita handle, berbagai macam keinginan ataupun kemelekatan yang harus kita handle adalah bukan keinginan yang telah lewat, atau keinginan yang belum terjadi, tetapi adalah keinginan yang saat ini sedang terjadi. Termasuk adalah kita ketika bicara kesadaran, tentu bukan kesadaran yang lampau yang akan datang, juga yang saat ini sedang terjadi. Dan lenyapnya penderitaan juga yang harus kita tengarai juga, itu juga bukan yang lampau, bukan yang akan datang, tapi adalah yang saat ini dan sekarang, yang sedang terjadi. Maka meditasi ini selalu membawa batin kita ke saat ini dan sekarang, ke dalam diri kita masing-masing, bukan yang berada di luar diri kita. Kalaupun seandainya kita mengasosiasikan kita dengan yang di luar, itu pun juga masih dalam ranah pengalaman kita. Artinya seperti apa? Pada saat kita melihat objek luar, melihat bentuk dengan mata kita, dan kemudian dari melihat objek luar dengan mata, muncul gejolak pikiran, muncul katakan apakah kesukaan ataupun penolakan. Itu juga masih dalam konteks ranah pengalaman kita, bukan sesuatu yang berada di luar diri kita yang tidak kita ketahui, tetapi sesuatu yang kita ketahui saat ini dan sekarang di dalam setiap pengalaman kita. Itulah kenapa dikatakan bahwa duka dan lenyapnya berada di sini. Di sini artinya berada di dalam diri kita masing-masing. Maka dalam meditasi ini kita senantiasa membawa batin kita ke saat ini dan sekarang bersama dengan batin dan jasmani kita. Disitulah nanti akan ditemukan apa itu penderitaan, apa sebabnya, bagaimana lenyapnya, dan bagaimana cara untuk melenyapkan. Di situ akan ditemukan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Masih ada waktu, ya silakan saya kembalikan kepada Mas Waluyo. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Di layar sudah ada yang bertanya. Yang pertama Pak Hendra Wijaya. Dipersilakan Pak Hendra untuk membuka mikrofonnya. Terima kasih Bante.
Yes, silakan. Mohon klarifikasi. Saya kok bingung ya waktu mendengar menghilangkan keinginan. Saya pikir semua manusia mempunyai keinginan ya. Apakah mungkin saya mempunyai keinginan tetapi tidak melekat? Misalnya dengan kesadaran tidak melekat. Jadi saya waktu itu, waktu saya mendengar tadi, apakah duka itu tetap terjadi kalau orang mempunyai keinginan yang tidak melekat? Bagaimana, Bante? Iya. Sebenarnya ada keinginan-keinginan yang masih baik. Yang itu juga harus dimiliki. Jadi keinginan di sini bisa dikatakan ada 3. Yang pertama adalah keinginan yang memang di situ ada kotoran batin. Seperti misalnya, ya ingin menikmati kesenangan indera. Mau tidak mau, kalau kita perhatikan di situ ada kotoran batin. Yang mana kalau kita tidak menyadarinya akan memunculkan penderitaan. Ada juga keinginan yang sifatnya alami, seperti ingin makan, ingin minum, ingin beristirahat. Itu adalah alami. Ya bahkan mereka orang-orang yang tercerahkan juga masih punya keinginan demikian. Hanya untuk mereka tidak kemudian diembel-embeli misalnya ingin makan, hanya kalau ada hamburger. Ingin minum, kalau minumannya adalah jus misalnya begitu. Kalau sudah begitu, itu artinya sudah mengacu kepada kotoran batin. Yang ketiga adalah keinginan yang sifatnya membangun. Membangun dalam hal ini adalah membangun ke hal-hal yang bermanfaat. Yaitu seperti misalnya Anda ingin bermeditasi. Ya, ingin berbuat kebajikan. Nah, keinginan-keinginan demikian sebenarnya masih baik. Ingin bermeditasi, ingin berbuat kebajikan, Anda sebagai kepala rumah tangga kemudian ingin mencari uang untuk keluarganya agar bisa hidup dengan baik, dengan layak, itu adalah keinginan-keinginan yang baik. Keinginan-keinginan yang baik. Nah, tetapi keinginan-keinginan demikian pun juga harus selalu disertakan dengan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan yang muncul adalah kebijaksanaan bahwa keinginannya demikian kalau ada kelekatan bahwa setiap keinginan harus terpenuhi, nah disitulah kemudian akan memunculkan penderitaan. Walaupun itu baik. Tapi kalau kemudian di situ tidak ada kebijaksanaan, yaitu bisa memunculkan penderitaan. Memang kalau kalau ada kebijaksanaan, kita selalu sadar dengan realitas apapun fenomena yang ternyata itu bisa mengalami perubahan, termasuk keinginan-keinginan juga mengalami perubahan, dan di situ disertakan di sana, itu tidak akan menimbulkan penderitaan. Dan kalau keinginan itu masih ada, itu tidak masalah. Hanya tentunya ketika seseorang melatih kesadaran pasif, pada akhirnya semua keinginan itu lenyap. Jadi diibaratkan seperti ini. Kalau seorang pedagang dari kota Bandung menuju ke Jakarta. Pada saat dia masih di Bandung untuk pergi ke Jakarta, ada tidak keinginan? Tentu akan ada keinginan. Harus ada keinginan, saya mau ke Jakarta. Dan ketika ada keinginan, kemudian akan ada pula usaha untuk pergi ke Jakarta. Itu harus ada. Tetapi setelah sampai di Jakarta, apakah masih ada keinginan? Saya harus sampai di Jakarta. Ya tidak ada keinginan, sudah sampai di Jakarta. Nah demikian pula dalam kita mengarahkan kepada kesadaran pasif, ya awal-awalnya pasti ada keinginan untuk bermeditasi. Sebelum kita ikut retreat pun juga sudah ada rencana, ada keinginan. Kemudian pada saat kita melakukan retreat pun juga, ya sesekali juga ada keinginan. Oh ini jam berapa ya? Ini sudah jam 8, saya mau meditasi duduk. Ada keinginan juga. Oh ini jam berapa ya? Oh ini jam 9, saya mau meditasi jalan. Ada keinginan juga. Itu keinginan yang baik.
Tetapi pada saat sudah diam, sudah hanya sekedar menyadari, keinginan di sana tidak akan ada. Nah, sehingga di sini memang ya dalam praktik meditasi ini memang ada fleksibilitas sebenarnya. Tidak harus kemudian semua keinginan itu dilenyapkan. Karena ada keinginan-keinginan yang baik yang memang justru harus dimunculkan. Hanya ketika sudah sampai pada tujuan, ya keinginan itu harus lenyap. Apapun bentuk keinginannya, itu harus lenyap. Nah, sampai seseorang melenyapkan segala bentuk kotoran batin, kalaupun seandainya ada keinginan tersebut tidak akan disertai kotoran batin. Ya seperti mereka para suciwan ya, para yang sudah tercerahkan, mereka masih punya keinginan, mereka masih makan, masih minum, masih beristirahat, masih pergi, masih membabarkan ajaran mereka, itu semua muncul dari keinginan. Tapi tidak disertai di sana dengan kotoran batin. Dengan ya pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Nah, itu yang membedakan. Maka di sini ya kita masih fleksibel. Jadi kalau memang itu yang bermanfaat, ya itu memang harus ada. Tetapi begitu sampai kepada kesadaran pasif, pada akhirnya juga tidak ada keinginan sama sekali. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Oke, jelas. Makasih, Bante. Ya, berarti bukan mungkin konteksnya tidak menghilangkan keinginan itu gitu ya, Bante. Sebenarnya justru keinginan untuk menghilangkan keinginan juga keinginan juga. Keinginan untuk menghilangkan keinginan. Ya tidak? Ya. Keinginan untuk menghilangkan keinginan juga keinginan juga. Keinginan ada selama itu disertai dengan kebijaksanaan. Kalau di situ ada kebijaksanaan dan keinginan, ya dengan adanya kebijaksanaan tentunya keinginan yang muncul juga yang bermanfaat, yang sifatnya membangun, itu akan masih ada. Nah, tetapi dalam kemudian seseorang mempraktikkan meditasi kesadaran, nah di situ dalam batin yang betul-betul sadar murni, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tentu keinginan sudah tidak ada. Tetapi untuk demikian pun juga tidak kemudian kita itu ingin supaya keinginan lenyap, tidak juga. Karena begitu ada keinginan untuk supaya keinginan lenyap, di situ malahan bisa muncul berbagai pikiran. Sehingga ketika ternyata keinginan itu masih ada, menderita sendiri. Yang sesungguhnya ketika kesadaran muncul secara otomatis, keinginan juga lenyap. Tetapi sebelum itu terjadi, ya akan ada keinginan-keinginan yang akan muncul. Tapi selama keinginan tersebut adalah membangun, bermanfaat, yaitu masih baik. Masih sangat baik. Ya, saya kira demikian. Ya. Berikutnya, Mas Danang, disilakan. Selamat malam, Bante. Selamat malam. Ya, Bante, terima kasih tadi penjelasannya lengkap sekali dan detail. Hanya mau bertanya itu untuk beberapa doa, itu kadangkala kan pengen membuat kita tersugesti atau memang yang diulang-ulang itu membuat kita tersugesti akan menjadikan sebuah semangat. Nah, akhirnya kelamaan kalau misalnya tidak terkabul, beberapa orang menjadi stres atau menjadi penderitaan lagi. Nah, bagaimana dengan doa seperti itu, Bante? Terima kasih. Itulah. Jadi persis sama dengan pertanyaan yang tadi mengenai bahwa keinginan. Ya. Keinginan itu selama itu didasari dengan kebijaksanaan, tidak masalah. Tidak menimbulkan penderitaan. Tetapi kalau tidak didasari dengan kebijaksanaan, itulah yang kemudian memberikan penderitaan. Walaupun itu adalah keinginan yang baik sekalipun, kalau kemudian tidak didasari kebijaksanaan yang seperti apa? Adalah kebijaksanaan bahwa tidak semua yang kita inginkan itu bisa tercapai. Itu kebijaksanaan. Karena apa? Perubahan. Nah, kalau tidak disertai dengan pemahaman demikian, maka begitu tidak terkabul, ya menderita. Padahal itu sesuatu yang baik. Ingin membaca doa supaya menjadi termotivasi, supaya menjadi tersugesti. Tetapi kalau kemudian tidak didasari dengan kebijaksanaan, dengan pengertian yang benar, bahwa ini pun juga sifatnya berubah,
yang berubah ketika dilekati membawa kepada penderitaan, maka betul-betul ketika perubahan terjadi, penderitaan muncul. Perubahan karena tidak terkabul dengan apa yang diinginkan. Dan semua hal tidak hanya doa saja, termasuk bahkan ketika kita melatih kemoralan. Nah, kemoralan itu bagus. Kita melatih diri untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan tindakan asusila, dan sebagainya. Latihan aturan kemoralan itu bagus. Tetapi kalau kemudian di situ ada kelekatan, itu pun juga bisa menimbulkan penderitaan. Sebagai contohnya adalah kita melatih diri untuk tidak mencuri misalnya. Itu sangat baik. Tanpa disadari kemudian ada sebuah kemelekatan. Ya, sehingga ketika melihat ada orang lain yang mencuri, wah muncul apa? Kebencian, muncullah ketidaksukaan, ikut memukuli ketika pencurinya kepergok, kan begitu. Nah, artinya apa? Sesuatu yang baik sekalipun kalau kemudian tidak disertai kebijaksanaan, di situ ada keinginan bahwa harus seperti itu, ada kelekatan bahwa harus seperti itu, maka muncullah penderitaan. Tidak hanya mempraktikkan aturan kemoralan, meditasi juga sama. Seperti yang tadi saya sampaikan. Meditasi itu adalah memunculkan kesadaran. Tapi kalau kemudian ada kemelekatan tersendiri bahwa harus sadar, ternyata di dalam satu sesi meditasi ternyata tidak ada kesadaran, batin sudah mengembara ke sana kemari. Sadarnya itu setelah di menit-menit terakhir misalnya. Nah, kalau kemudian ada kelekatan terhadap konsep bahwa harus sadar, itu pun juga apa? Juga penderitaan, membawa kepada penderitaan. Karena tidak terkabul, apa yang diinginkan tidak terkabul, maka membawa kepada penderitaan. Nah, oleh sebab itu bahkan ya semuanya yang baik-baik, keinginan yang baik itu muncul. Dan itu baik, tetapi tetap harus ada landasan kebijaksanaan. Nah, landasan kebijaksanaannya adalah semua itu bisa berubah. Nah, apa yang berubah tidak patut untuk dilekati. Sehingga dalam meditasi kesadaran, ya semua hal, bahkan yang baik-baik sekalipun juga tidak layak untuk digenggam. Tidak layak untuk dilekati. Ketika itu dilekati, ternyata penderitaan juga muncul. Apalagi hanya sekedar doa. Itu sama saja. Ya, saya kira demikian ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Ya, tentang pikiran yang mengembara ke sana kemari itu berarti, bukankah kalau tahu pikiran mengembara ke sana kemari, bukankah itu sadar kalau mengembara ke sana kemari? Iya, betul. Dan ketika sudah sadar itu sebenarnya sudah tidak mengembara. Iya. Karena sudah sadar. Ya, karena sudah sadar maka batin sudah tahu keberadaan yang saat ini dan sekarang. Batin sudah tidak mengembara. Cuma tapi ada pengetahuan bahwa tadi batin mengembara. Oh iya, kadang-kadang tahunnya mengembara itu sudah, yang tadi itu mengembara ke sana kemari itu setelahnya gitu kan? Iya, tapi enggak apa-apa. Sekedar tahu saja bahwa batin mengembara itu, dan itu di situ ada kesan yang kuat di mana ada pembedaan batin yang mengembara dengan batin yang tidak mengembara, dengan batin yang sadar. Nah, kekuatan dari kesadaran itu yang memang ditengarai, dideteksi dengan baik, itu akan semakin berkembang. Nah, sehingga nanti batin yang mengembara semakin berkurang, sementara kesadaran itu akan semakin berkembang. Jadi kekuatan untuk kembali ke saat ini dan sekarang itu akan semakin berkembang. Dengan kita itu memang sengaja untuk menghadirkan kesadaran. Ya, sebenarnya ketika kita dari awal ingin retreat meditasi itu sudah ada kesengajaan. Dan itu yang membuat kekuatan dari kesadaran akan semakin berkembang. Ya, baik Bante. Berikutnya, Bapak Ibu yang lain, silakan. Bertanya atau menceritakan tentang pengalaman meditasinya. Ya, silakan ya. Pak Rohmat Dwiyono mungkin mau bercerita Pak pengalaman meditasinya.
Oh tidak. Baik. Bapak Ibu yang lain. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Jessica atau Ibu Jessica. Selamat malam Bante, pada saat meditasi terkadang muncul sakit atau perasaan tidak enak. Setelah mengetahuinya, terkadang muncul pemikiran bahwa hal ini akan berubah atau tidak kekal. Kemudian konsentrasi kembali lagi ke napas. Apakah hal ini salah satu dari penolakan penderitaan? Tidak. Karena di situ ada kebijaksanaan. Ada pemahaman bahwasanya ini pun juga tidak kekal. Yang dimaksud dengan kemelekatan kalau kemudian ada penderitaan. Penderitaan di mana misalnya ketika muncul rasa sakit kemudian menolak rasa sakit. Menolak rasa sakit artinya kita melekati kondisi tidak sakit. Nah, di situ pasti akan ada penderitaan. Nah, tetapi karena di situ ada pemahaman yang benar, memahami bahwa ini adalah tidak kekal, sehingga batin mampu menerima, batin mampu kembali kepada nafas tanpa terganggu lagi dengan sakit atau perasaan yang tidak nyaman. Nah, di situ tentunya tidak ada kelekatan, tidak ada kemelekatan. Dan itu adalah baik. Jadi memang pada awalnya memang akan ada pemahaman. Ada pemahaman tentang ketidakkekalan, ada pemahaman tentang perubahan. Dengan pemahaman demikian maka membawa batin kepada kesadaran pasif. Jadi membawa batin kepada kesadaran yang apa adanya. Yang mana batin tidak terganggu pada sakit fisik atau perasaan yang tidak nyaman. Karena tahu bahwa ini tidak kekal. Maka kembali lagi kepada yaitu kondisi batin kesadaran yang pasif. Dan itu bukan sebuah penolakan. Itu sesuatu yang baik. Itu pengalaman yang baik. Dan memang seharusnya memang demikian. Hanya tentu nanti ketika yaitu kesadaran ini atau pemahaman ini semakin berkembang, itu juga kekuatannya akan semakin cepat. Artinya awalnya barangkali seseorang ketika ada pemahaman ini tidak kekal, masih ada pemikiran yang ya kita mengatakan panjang lebar tentang ketidakkekalan. Tetapi lama-kelamaan pemahaman ketidakkekalan itu menjadi otomatis. Begitu mengalami perasaan tidak menyenangkan, langsung ada pemahaman ini tidak kekal. Langsung kembali kepada kondisi batin yang seimbang, batin yang hanya sekedar menyadari. Dan itu adalah baik. Makanya seperti yang tadi siang yang saya sampaikan, yaitu yang disampaikan oleh Sang Buddha, yang mana ketika seseorang menggunakan indera-inderanya, melihat bentuk, mendengar suara, membawa bebauan, dan seterusnya, di situ pasti akan muncul perasaan. Apakah menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral. Maka akan muncul sebuah pemahaman. Ini berkondisi, ini berubah. Nah, jadi ada pemahaman ketidakkekalan. Nah, tetapi dari pemahaman tersebut membawa kepada kondisi batin bahwa ada sesuatu yang lebih luhur, yang lebih agung, yang tidak lain adalah keseimbangan batin. Maka batin menjadi seimbang. Awalnya, perenungan terhadap ketidakkekalan, mungkin beberapa orang akan bisa panjang lebar, tetapi lama-kelamaan itu menjadi otomatis. Sehingga begitu ada perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, atau perasaan yang netral, nah, seseorang secara otomatis akan langsung masuk ke dalam kondisi batin yang seimbang dengan kesadaran pasif. Dan itu menjadi sebuah kekuatan. Tetapi apakah di situ ada pemahaman tentang ketidakkekalan? Ada. Hanya itu berlangsung dengan sangat cepat. Ya, karena sudah menjadi sebuah keterampilan. Berlangsung dengan sangat cepat. Sehingga tidak sampai orang kemudian berpikir-pikir mengenai ketidakkekalan. Karena berlangsung dengan begitu cepat. Maka diumpamakan seperti seseorang yang menutup mata atau membuka mata. Jadi cepat sekali. Seperti seseorang yang mengedipkan mata. Menutup dan membuka, mengedipkan mata. Jadi sangat cepat. Jadi tidak sampai berpikir-pikir yang kadangkala membuat seseorang menjadi resah, menjadi gelisah. Menjadi malahan batin menjadi tidak rileks. Nah, jadi
Kalau demikian adanya, itu hal yang baik, bukan sebagai sebuah penolakan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ya, apakah dapat dikatakan begini Bante, pengalaman Mbak Jessica ini, pengalamannya sekarang ini sebagai konfirmasi atas pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya mengenai tadi itu kebijaksanaan tadi, ketidakkekalan. Betul sekali. Jadi sebenarnya setiap pembahasan yang kita lakukan dari awal petunjuk meditasi dan sampai sekarang dan bahkan besok pagi pun juga itu adalah pembahasan yang sifatnya itu adalah kebijaksanaan, membawa kepada pemahaman. Nah, dari pemahaman demikian kemudian membawa kepada kesadaran pasif. Nah, kita bisa bicara panjang lebar dalam kita membahas tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam bermeditasi yang menjadi kebijaksanaan. Tetapi nanti dalam praktiknya ya itu kekuatan pikiran kita itu luar biasa. Jadi pemahaman yang seperti yang bisa dijelaskan panjang lebar itu akan hanya sekejap muncul kemudian membawa kepada kesadaran pasif. Ya, ada dari Bu Rita, ada beberapa saat seperti suwung, kosong, blank, hanya sebentar. Apakah fenomena seperti itu ini terjadi pada saat meditasi duduk, Bante? Asalkan di situ tetap ada kesadaran, mengetahui keberadaan kondisi demikian, itu masih dalam ranah meditasi kesadaran. Tidak masalah, tidak apa-apa. Dan itu baik asal masih ada kesadaran. Yang menjadi tidak, ya katakan sudah keluar dari meditasi ketika tidak ada kesadaran. Artinya tidak tahu apa-apa. Blanknya blank, tidak tahu apa-apa. Tapi kalau seperti blank tetapi tahu kondisi blank, tahu kondisi yang seperti suwung, itu sesuatu yang masih dalam ranah meditasi kesadaran. Dan itu tidak apa-apa demikian. Kalau ingin seperti itu lagi besok, itu ya Bante, itulah yang jadi masalah. Kemudian itu menjadi masalah. Kalau ingin lagi, itulah tadi saya mengatakan bahkan yang baik-baik sekalipun termasuk meditasi, pengalaman meditasi yang baik-baik sekalipun, kalau di situ ada keinginan, ternyata membawa kepada penderitaan. Ya. Itu baik, tetapi kalau keinginan disertakan di sana, penderitaan akan muncul. Ya, begitu ya. Ya, berikutnya dari Ibu Riani Halim. Selamat malam, Bante. Apabila dalam meditasi tahu ada pikiran mengembara atau mengantuk, tapi pikiran masih terus mengembara atau mengantuk, apakah di situ belum ada kesadaran atau kesadarannya belum kuat? Pikiran kita tuh sangat cepat. Ya, pikiran kita tuh sangat cepat. Dalam setiap detik itu bisa berubah. Pada saat kita tahu bahwa pikiran mengembara, sesungguhnya pikiran mengembara sudah tidak ada. Tapi dalam detik selanjutnya, pikiran sudah mengembara lagi. Kemudian diketahui lagi. Nah, pada saat pikiran sedang mengembara, ya kesadaran itu tidak ada. Tapi kemudian kesadaran dalam ini, kesadaran pasifnya tidak ada. Tapi begitu diketahui lagi, kesadaran pasif itu muncul. Nggak apa-apa. Asalkan walaupun pikiran mengembara tetap diketahui. Nanti kekuatan dari kesadaran pasif, kesadaran ya mengetahui kondisi batin yang demikian akan semakin berkembang. Nah, memang ada kalanya ketika ada ya katakan pikiran-pikiran yang demikian yang begitu sulit untuk katakan menjadi tenang, memang ada kalanya kita harus memunculkan usaha untuk kembali kepada objek meditasi yang utama, yang tidak lain adalah nafas. Memang harus memunculkan usaha. Nggak apa-apa, ada usaha. Dalam usaha itu memang kadang-kadang ada penderitaan baru, karena ada usaha di situ. Tapi kalau kemudian itu menjadi sebuah keterampilan lagi, menjadi sebuah skill, nanti lama-kelamaan juga usaha itu juga akan semakin lenyap. Karena apa? Sudah otomatis. Begitu pikiran mengembara, otomatis kembali kepada nafas. Tanpa harus mengupayakan dengan usaha yang kadang-kadang menimbulkan penderitaan. Tetapi tidak apa, itu bisa dilakukan. Sampai menjadi sebuah skill. Ya. Ya.
pada tahap latihan, apakah pengalihannya ini bisa berganti posisi? Misalnya tadi mungkin duduk begitu, kemudian supaya tidak mengembara dan mengantuk, apakah bisa bangun atau berjalan gitu, Bante? Dalam tahap Bisa latihan. saja, betul, bisa saja. Hanya saja jangan dibiasakan untuk misalnya begitu ada masalah kemudian kita mencari sesuatu yang lain. Pengalihannya. Tapi kita ya. membiasakan untuk mencobalah menghadapi. Karena apa? Karena kebiasaan lama adalah ketika muncul yang tidak menyenangkan, kita mencari kesenangan. Nah, sekarang ketika muncul yang tidak menyenangkan, cobalah untuk menyadarinya. Walaupun seandainya tidak bisa bertahan lama, kalau di situ sudah ada upaya untuk menyadarinya, itu sudah merupakan latihan. Artinya, sudah mulai untuk mengubah kebiasaan kita. Walaupun nanti setelah beberapa saat karena tidak tahan kemudian mengubah posisi, apakah posisi duduk diubah atau kemudian mengubah posisi meditasi dengan berjalan, yaitu dipersilahkan. Tetapi setidaknya masih ada upaya untuk menghadapi, untuk menyadarinya. Termasuk pengalihannya pun juga disadari. Harus disadari ketika nanti ada peralihan dari duduk ke meditasi jalan atau dalam duduk itu sendiri ada mengubah posisi duduk, itu juga harus disadari. Termasuk yang disadari tidak hanya yaitu fisik saja, tapi gejolak pikiran yang muncul. Karena ada kalanya orang kemudian menjadi kecewa ketika inginnya duduk setengah jam, kemudian baru 15 menit kemudian harus mengubah posisi duduk. Ada rasa kecewa. Nah, rasa kecewa itu pun juga harus disadari. Harus disadari. Yaitu juga penting. Jadi tidak hanya menyadari fisik. Nah, sesungguhnya orang menyadari fisik, sesungguhnya juga menyadari batin, yang nanti akan membawa kepada kesadaran terhadap batin. Nah, ketika yang memengaruhi batin atau ketika batin dipengaruhi dengan kuat, ada rasa kecewa, rasa tidak suka, itu yang bisa menjadi objek dari kesadaran yang harus disadari. Ya. Gitu ya. Baik, demikian Ibu Riani dan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pengalaman sama. Ini berikutnya ada Ibu Ana. Bante, saya masih belum mengerti apakah meditasi saya sudah benar atau belum. Untuk itu saya mau bertanya dalam meditasi sebenarnya objek apa yang harus dituju? Yang pertama, apakah dimaksud mengawasi napas? Apakah yang dimaksud dengan mengawasi napas masuk dan keluar? Saya dalam bermeditasi sambil menyalakan lagu Namo Avalokita Swara, apakah boleh? Atau objeknya semoga semua makhluk berbahagia? Iya. Ya, jadi dari awal sebenarnya objek meditasi itu bisa apa saja, selama itu berkaitan dengan batin dan jasmani kita. Hanya saja karena batin kita itu mudah sekali untuk mengembara, maka kita membutuhkan sebuah objek yang lebih khusus. Ketika berbicara batin dan jasmani, yang paling kasar adalah jasmani. Nah, kemudian ketika duduk bermeditasi, yang paling kasar, yang mudah kita tengarai, itu adalah nafas. Ya, dari jasmani, yang paling kasar adalah nafas. Mengapa? Karena pada saat kita duduk diam pun, nafas masih bergerak. Nah, itu yang menjadi objek utama agar apa? Agar batin senantiasa terbawa ke saat ini dan sekarang. Ini adalah instrumen, ya. Jadi ini instrumen, bukan menjadi tujuan. Nafas bukan menjadi tujuan, tetapi menjadi instrumen. Instrumen agar batin berada di saat ini dan sekarang. Nah, itu yang harus diawasi. Nah, mengawasi di sini sesungguhnya adalah harus mengalami, harus merasakan dengan melalui apa? Merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung. Jadi seperti kalau seseorang melihat sinar matahari. Seseorang melihat dari rumah, dari dalam rumah, di luar ada sinar matahari, dengan seseorang yang langsung merasakan sinar matahari. Tentu ada pembedaan. Yang langsung merasakan sinar matahari, dia pun juga tahu keberadaan sinar matahari, tetapi dia pun juga merasakan.
Sementara orang yang berada di dalam rumah hanya melihat saja, tapi tidak merasakan sinar matahari. Maka di sini dalam kita mengamati nafas, tidak hanya sekedar seperti mengamati dari luar, tidak. Tapi kita langsung merasakan. Jadi langsung merasakan nafas. Dengan kita merasakan nafas, rileks, santai, maka di situ juga akan ada pengamatan terhadap nafas. Nah, dengan demikian, batin kita tidak mengembara. Ketika betul-betul batin merasakan nafas, melalui sentuhan di sekitar rongga hidung yang apa adanya, apakah halus, kasar, panjang, pendek yang kita ketahui, itu tidak masalah apapun. Yang terpenting adalah nafas yang apa adanya, artinya kita berada di sini dan sekarang. Tidak mengembara ke masa lampau ataupun yang akan datang. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan apakah dengan kita menggunakan seperti tadi, yaitu seperti lagu Avalokitesvara dan lain sebagainya, apakah diperbolehkan? Kalau menurut saya lebih baik kita memperhatikan yang sudah ada saja. Artinya yang sudah ada adalah yang saat ini yang ada yang betul-betul bersentuhan dengan kita. Artinya ya nafas itu memang sudah ada. Batin kita memang sudah ada. Jadi tanpa harus mencari objek atau katakan memunculkan objek lain yang dalam hal ini adalah misalnya suara tertentu, kita lebih mengacu kepada yaitu apa yang sudah ada di dalam batin dan jasmani kita. Agar gangguan-gangguan lain juga tidak semakin bertambah. Walaupun sesungguhnya apapun itu bisa menjadi objek kesadaran, tetapi kalau boleh memilih, ya kalau harus ada pilihan, apakah kita hanya mengalami sesuatu yang mudah, yang katakan sudah ada, atau kita mencari sesuatu yang belum ada, yang sesungguhnya tidak perlu diadakan, tetapi malahan dimunculkan. Tentu lebih baik adalah yang sudah ada saja. Jadi tidak akan terlalu banyak objek-objek lain yang bermunculan. Nah, sehingga yang ada saja itu yang harus kita handle. Itu lebih baik. Sehingga di sini meditasi yang kita arahkan adalah ya kita menyadari batin dan jasmani kita yang saat ini dan sekarang yang memang setiap masing-masing orang itu sudah ada. Tanpa harus memunculkan sesuatu yang lain. Yaitu yang lebih baik demikian. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kata kuncinya berarti ini yang terakhir berarti termasuk menciptakan objek semoga semua makhluk berbahagia tidak perlu ya Bante? Ya, dalam hal ini karena kita menggunakan meditasi kesadaran ya untuk sementara tidak perlu. Untuk sementara tidak perlu. Tapi kalau kita misalnya mau bermeditasi, di sini adalah meditasi cinta kasih, yaitu memang dibutuhkan. Tapi dalam meditasi kesadaran, ya kita hanya menyadari apa yang muncul saja. Jadi tidak menciptakan sesuatu yang belum muncul. Itulah bedanya antara meditasi yang hanya sekedar membawa kepada ketenangan dengan meditasi yang kalau dalam Buddhis disebut sebagai vipassana. Yang mana meditasi vipassana lebih mengacu kepada melihat realitas. Nah, sehingga realitas ini yang kita lihat tidak lain adalah batin dan jasmani kita. Nah, sehingga ini akan ada pembedaan. Tapi kalau nanti suatu saat ingin bermeditasi seperti cinta kasih atau meditasi dengan objek lainnya itu baik juga dan sangat baik, dipersilahkan. Tapi dalam meditasi ini ada perbedaan. Ya, dengan menggunakan instrumen jasmani dan batin yang sudah kita punya, sudah ada tanpa harus menciptakan, mengada-adakan gitu ya, Bante? Ya, betul. Iya, saya kira sudah cukup, Bante. Semua pertanyaan sudah selesai dijawab, sudah semua dijawab dan sudah ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau cerita tentang pengalaman meditasi? Ya, sepertinya sudah cukup, Bante. Selamat melanjutkan latihan kesadaran kita sampai nanti menjelang tidur, kemudian bangun pagi di jadwal jam 4, silakan diatur masing-masing. Kemudian kita akan bertemu lagi di ruang Zoom untuk diskusi yang berikutnya.
pukul 6 pagi.